dengan jadwal yang sudah disepakati bersama. Yang pemilu nasionalnya untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD, yang pemilihan kepala daerahnya kan sudah sama-sama disepakati itu. Disepakati antara eksekutif dengan legislatif di waktu itu, dan bahkan hari ini sudah banyak beredar kemana-mana. Betul. Pak Dokter ingin menyoroti dalam konteks usulan 3 periode atau tidak ini momentumnya nggak tepat gitu ya Pak Dokter? Ya, momentum politik tidak tepat. Terus yang kedua juga ini kan membuat publik akhirnya kan tidak percaya kepada partai politik. Gak konsisten. Ini maunya apa partai politik ini? Ini terkait dengan urusan kapasitas Pak Dokter sebagai dekan Fakultas Hukum, praktisi hukum, dan juga ahli hukum lah, Dokter. Ini Pak Dokter, ada tiga partai yang sempat viral. PKB, ada PAN, ada Golkar yang mengembuskan isu dan mengusulkan 3 periode atau perpanjangan, entah 3 periode atau perpanjangan, saya kurang pasti. Tapi kedua-duanya ini justru bagaimana Pak Jokowi ini bisa ditambah kekuasaannya dan bisa diperpanjang atau 3 periode dan lain sebagainya. Ini gimana menurut Pak Dokter dalam konteks konstitusi dan hukum di Indonesia, Pak Dokter? Ya, baik Pak Liman. Terima kasih. Pertama, tentu kalau kita mencermati ya statement-statement atau keinginan-keinginan politik dari ketua-ketua umum parpol belakangan ini, kaget gitu. Kenapa kaget? Karena sebelumnya itu sudah ada kesepakatan di parlemen tentang penetapan jadwal pelaksanaan pemilu tahun 2004. Oh iya. Termasuk Komisi 2 ya, kepala daerah. Iya, Komisi 2 kan dibawa ke paripurna juga Pak Liman ya. Dan Komisi 2 itu kan juga representasi dari semua partai politik. Bahkan sudah beredar itu jadwal tahapan-tahapannya kan? Ya, sudah disahkan kan? Sudah disahkan. Tapi itu baru berjalan, tiba-tiba muncul usulan dari ketua umum ini loh ya. Ketua umum. Makanya saya heran juga, ketua umum ini pada saat penetapan jadwal pemilu itu ada di mana begitu kan? Artinya momentum pengusulannya ini nggak masuk akal, gimana Pak Dokter? Iya, maksud saya secara politik kan tidak konsisten begitu Pak. Iya. Tidak istiqomah terhadap apa yang sudah diputuskannya sendiri. Ya, jadi partai itu sudah memutuskan bahwa pemilu tahun 2004 itu dilaksanakan dengan jadwal yang sudah disepakati bersama. Yang pemilu nasionalnya untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD, yang pemilihan kepala daerahnya kan sudah sama-sama disepakati itu. Disepakati antara eksekutif dengan legislatif di waktu itu, dan bahkan hari ini sudah banyak beredar kemana-mana. Betul. Pak Dokter ingin menyoroti dalam konteks usulan 3 periode atau tidak ini momentumnya nggak tepat gitu ya Pak Dokter? Ya, momentum politik tidak tepat. Terus yang kedua juga ini kan membuat publik akhirnya kan tidak percaya kepada partai politik. Gak konsisten. Ini maunya apa partai politik ini? Apa negara ini mau dibuat mainan, suka dirinya begitu? Pak Dokter, kalau urusan itu biar ahli politik nanti yang berbicara. Kalau urusan tidak konsistensi dan macamnya, karena itu ranah politik. Etik, moral ya, moralitas dan macamnya. Dalam konteks konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku hari ini, usulan 3 periode presiden ini bagaimana menurut pemahaman Pak Dokter? Ya, jelas di konstitusi kita ya, di pasal 22E itu kan sudah diatur Pak Liman bahwa pemilu itu diselenggarakan 5 tahun sekali. Itu kan sudah dikunci itu. Artinya setiap 5 tahun itu harus ada pemilu, ya, harus ada pemilu. Nah, kalau kemudian ini ditunda, misalnya 2 tahun lagi, nah berarti ini melanggar ketentuan bahwa setiap pemilu itu setiap 5 tahun sekali. Berarti lebih panjang lagi. Inkonstitusional usulan itu. Kalau memenuhi usulan 3 parpol ini, berarti inkonstitusional dong. Inkonstitusional untuk konstitusi saat ini Pak Liman ya. Kita kan berbicara konstitusi yang sedang berjalan. Ya. Usulan yang muncul dari sekian 3 parpol ini kan
tidak sedetail Pak Dokter yang menyatakan untuk apa namanya memenuhi pelaksanaan dari usulan itu kan dibutuhkan perangkat-perangkat ini dan macamnya, itu tidak bicara itu. Tapi usulan yang keluar dan digerakkan oleh publik itu kan penundaan dan lain macamnya. Dalam konteks ini, dalam kacamata hukum ini kan inkonstitusional. Iya. Bisa nggak ada orang bangsa, salah satu dari bangsa Indonesia ini melakukan langkah hukum terhadap ketiga parpol ini? Ya begini, karena itu kan masih usulan, Ya. belum menjadi kebijakan. Nah kalau usulan ya sah-sah saja. Usulan. Tapi kalau itu dilaksanakan ya inkonstitusional itu, Oh. inkonstitusional kan begitu. Nah apakah bisa masyarakat misalnya menggugat petinggi parpol yang mengusulkan penundaan? Kan Yang mengusulkan sesuatu yang inkonstitusional, Pak Dokter. Ya. Maksudnya pertanyaannya kan ini, apa bisa masyarakat menggugat atau melakukan langkah hukum terhadap seorang atau petinggi parpol yang mengusulkan sesuatu yang inkonstitusional? Itu pertanyaannya, Pak Dokter. Ya karena itu sebatas usulan ya tidak bisa Pak Tidak Dimas. bisa. Yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu adalah ya tentu menghukum parpol itu dengan cara tidak dipilih. Ya. Kan Karena begitu. tidak konsisten tadi. Karena itu. tidak konsisten. Nah bagaimana bisa dipegang komitmennya kalau keputusannya pagi tahu sore tempe misalnya. Iya. Kan- Pak Dokter, tapi alasannya ini logis loh. Logis. Satu, perekonomian bangsa ini sedang terpuruk. Yang kedua, kalau nggak salah ya, pandemi nih, Pak. Ya. Pandemi dan lain semacamnya. Ini juga ditambah dengan urusan bahwa pembiayaan pemilu itu tidak murah, Pak Dokter. Ya. Kalau dikaitkan dengan kesiapan bangsa ini hari ini yang perekonomiannya jatuh dan macamnya, ini juga menjadi alasan kenapa usulan itu diusulkan. Terus yang ketiga, ini masih memerlukan tangan dinginnya Pak Jokowi untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang tayang dua itu. Kenapa usulan ini diusulkan gitu, Pak Dokter? Tanggapannya Pak Dokter? Ya, jadi begini Pak Liman, pertimbangan-pertimbangan itu kan juga sudah terjadi pada saat penetapan jadwal pemilu itu. Kenapa waktu itu kok tidak menjadi pertimbangan sehingga akhirnya terjadilah kesepakatan untuk menetapkan jadwal pemilu, atau jangan-jangan itu sudah dipertimbangkan saat itu. Tapi sekarang mungkin setelah ditetapkan jadwal mungkin punya bermimpi atau apa begitu kok muncul dapat ilham ya. Pak Ilham Fujuro apa? Tapi sepertinya kalau secara politik Pak Aliman itu sebenarnya mungkin dari ketidakterimaan para petinggi partai politik ya. Terhadap popularitas dirinya yang tidak naik-naik, tapi kalah dengan para kepala-kepala daerah begitu untuk kontestasi Pilpres tahun 2024. Sehingga minta waktu perpanjangan. Perpanjangan karena pada saat itu kan para kepala daerah ini kan sudah tidak menjabat begitu. Harapannya nanti ya para ketua umum parpol yang menyalip begitu. Artinya biar ada kesempatan lebih luas kerja-kerja politik untuk menaikkan elektabilitas dirinya. Sepertinya arahnya ke sana secara politik. Secara politik ya. Cuma kan tetap harus kepentingan politik itu kan tetap harus didudukkan di atas konstitusi. Ya, betul. Karena konstitusi itu konsensus kita bersama. Ya. Saya tidak tahu kalau justru mereka ingin merubah konstitusi untuk mengakomodasi kepentingan politiknya. Untuk mengakomodasi usulan ini. Betul. Gitu ya? Cuma kalau seperti itu menurut saya kan akhirnya negara itu kan dibangun atas kepentingan orang per orang kalau seperti itu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kan Pak Dokter. Artinya usulan itu bisa saja dijadikan sebuah lempar jala gitu ya. Bagaimana publik itu menangkap dan macamnya. Ini sudah 3 loh partai loh. Dan negeri ini kalau bicara urusan regulasi dan macamnya ya di DPR kan. Artinya untuk mengamandemen konstitusi, membuat undang-undangnya DPR kan. Kalau 3 partai ini mendapat dukungan dari partai-partai yang lain, ini bukan tidak mungkin loh usulan ini bisa direalisasikan dengan melakukan amandemen, Pak Dokter. Ya bisa saja Pak Liman, cuma kalau itu ya pilihan yang dilakukan itu kan menjadi presiden buruk ya terhadap demokrasi kita, terhadap ketatanegaraan kita. Karena akhirnya
negara itu ditata berdasarkan dengan keinginan-keinginan politik elit-elit tertentu kan begitu. Jadi bukan atas dasar kebutuhan masyarakat, tapi lebih pada kepentingan elit politik tertentu, Pak Liman. Itu kan akan menjadi presiden buruk. Tapi oke lah misalnya karena memang konstitusi itu memberi ruang untuk dirubah ya di pasal 37 ya. Konstitusi kita itu kan memang konstitusi itu bisa dirubah dan kewenangan merubah itu kan ada di MPR. Walaupun memang prosedurnya agak ribet ya, tapi kan tidak menutup kemungkinan memang itu dilakukan. Kalau saya boleh milih Pak Liman ya, antara menunda pemilu dari tahun 2004 misalnya ke tahun 2027 ya, tahun 2026 atau 2027 misalnya ya, dengan mengamandemen ketentuan masa jabatan presiden 2 periode menjadi 3 periode. Kalau saya lebih setuju, lebih baik mengamandemen masa periode saja yang sekarang dikunci 2 periode, kita rubah menjadi 3 periode. Tapi pemilunya tetap sesuai jadwal begitu. 24. Karena mandat Pak Jokowi bisa lagi betul, gitu ya. Karena mandat rakyat itu kan memang untuk 5 tahun, Pak. Bukan untuk 7 tahun loh ya, tapi untuk 5 tahun. Nah, kalau kemudian penundaan, ini kan konsekuensinya nanti presiden, wakil presiden, gubernur, DPR dan macam-macam. DPD. Ya, enggak, yang di pemilu kan kalau pemilunya, kalau pilkadanya tidak ditunda, hanya pemilunya yang ditunda, itu kan konsekuensinya nanti presiden, wakil presiden ya, DPR, MPR otomatis kan, DPD, kemudian DPRD itu kan kosong semua karena habis. Ya kan, bagaimana cara mekanisme pengisiannya? Mungkin dari pengusul itu alternatifnya nanti kan perpanjangan. Perpanjangan juga, perpanjangan jabatan juga. Perpanjangan. Nah, padahal presiden, DPR, DPD, DPRD termasuk MPR itu kan mandatnya tiap 5 tahun. Mandat yang diberikan oleh rakyat 5 tahun. 5 tahun kan begitu. Tidak bisa kemudian diperpanjang seenaknya seperti itu. Artinya Pak Dokter ingin mengatakan bahwa usulan dari ketiga parpol ini satu, kalau pakai bahasa saya Pak Dokter, lebay. Yang kedua, ini kalau mau memenuhi dari usulan ini, tahapan-tahapannya berat sekali gitu Pak Dokter ya. Di samping memang menjadi presiden buruk terhadap perjalanan demokrasi di Indonesia. Pragmatis dan lebay dan ini kepentingan sendiri dan macamnya. Maka menurut yang ada dalam keyakinannya Pak Dokter, pemahaman Pak Dokter terhadap konstitusi, pengalaman Pak Dokter dalam melihat perkembangan aturan perundangan yang berlaku di Indonesia, mungkin yakin nggak ini bisa terjadi, bisa dipenuhi Pak Dokter? Maksudnya? Usulan ketiga ini yakin nggak dari pengalamannya Pak Dokter? Kalau urusan yakin tidak yakin karena itu ditentukan oleh kebijakan politik Pak Liman ya. Cuma menurut saya itu tadi, kalau ini sampai menjadi pilihan konsensus para partai politik begitu, nah ini akan menjadi presiden buruk. Menurut saya sama-sama mau mengamandemen konstitusi daripada mengamandemen terkait dengan penundaan pemilu ya, untuk mengakomodasi keinginan penundaan pemilu, lebih baik menurut saya kalau memang salah satu alasannya itu karena cintanya terhadap Jokowi, cintanya kepada Jokowi, udah periode saja diamandemen, berikan kepada rakyat mau milih lagi atau tidak kan begitu. Cuma menurut saya ini biar tidak menjadi presiden yang berulang begitu ya, setiap momentum pemilu, ya udahlah kita laksanakan konstitusi yang ada saat ini. Presiden buruk itu kayaknya kurang representatif Pak Dokter, tapi legacy brutal. Kalau presiden buruk itu kan kayak gimana? Tapi kalau ini akan menyisakan legacy brutal dalam perjalanan sejarah kebangsaan Indonesia. Kalau ini betul-betul diakomodir dan dipenuhi oleh bangsa ini, penundaan dan perpanjangan jabatan serta pengamandemenan undang-undang untuk memenuhi usulan dari tiga parpol ini adalah legacy brutal. Gitu Pak Dokter ya. Oke, Pak Dokter, barangkali ada hal lain terkait dengan urusan ini karena kalau yang urusan Pak Gus Mentintin sudah tadi. Urusan masalah ini apa yang lebih penting lagi untuk disampaikan terhadap masyarakat selain dari ketidakkonsistensinya para elit politik dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang sudah dikonsumsi dan diketahui oleh publik,
salah satu contoh dari urusan bagaimana penetapan tahapan-tahapan pemilu dan lain sebagainya, muncul lagi dari orang parpol, elit parpolnya justru mengusulkan pemilu ditunda dan macamnya. Silakan Pak Dokter, biar paham publik ini Pak Dokter. Ya, saya kira penting untuk menjadi perhatian oleh semua petinggi partai politik, Pak Aliman, ya, agar benar-benar dapat memberikan contoh tauladan yang baik, termasuk di dalam berdemokrasi dan dalam menata negara ini, ya, dengan mematuhi konstitusi. Jadi kita ini kan sudah merayakan kemerdekaan yang ke-70 berapa, Pak? 73, 74 ya? 76 ya? 76. Kemerdekaannya ke-76. Ya, dan kita juga sudah punya konstitusi yang teruji dari waktu ke waktu, yang merupakan konsensus kita bersama, dan oleh karena itu ya ayo kita pegang teguh bersama konstitusi yang ada itu. Suka atau tidak suka, sesuai atau tidak sesuai dengan selera kepentingan politik kita, itulah konstitusi kita. Karena kalau konstitusi itu mudah dirubah sesuai dengan selera elit politik, maka akan gaduh terus kita sebagai bangsa ini. Nah, kalau itu terus yang terjadi, kapan kita akan beranjak dari negara berkembang menjadi negara maju? Ya kan? Karena selalu ribut urusan politik, Pak Aliman. Nah, oleh karena itu menurut saya suka tidak suka, ya ayolah kita pegang teguh bersama konstitusi, nilai-nilai demokrasi yang sudah kita jadikan kesepakatan bersama ini. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter. Ini penting untuk kita simak, penting untuk kita perhatikan gitu ya, bahwa kalau kita terlalu gampang dan mudah untuk merubah konstitusi sesuai dengan selera kepentingannya, maka bangsa ini ya dibuat main-main dan tidak ada sesuatu yang sakral di Indonesia ini. Kalau setiap selera kepentingannya disesuaikan dengan regulasinya dan lain macamnya, maka ini semua akan membuat bangsa ini akan semakin mundur, tidak akan pernah maju gitu ya. Apalagi kalau setiap momen-momen politik kegaduhannya akan terus terjadi. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Pak Dokter betul-betul terjadi di Indonesia, dan para elit politik tidak lebay dan tidak gampang untuk merubah-rubah konstitusi yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Mudah-mudahan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.